Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cornelia Febriana dengan NIM 08051382429096 dari kelas L2 atau kelas genap. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang materi peta analog. Sebelum masuk ke peta analog, mari kita pahami dulu apa itu peta. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan ke dalam bidang 2 dimensi. Melalui peta, kita tuh bisa melihat lokasi, bentuk wilayah, serta berbagai informasi lain tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut. Jadi, peta dibuat dengan skala tertentu sehingga jarak yang sebenarnya jauh bisa diperkecil tetapi tetap sesuai dengan ukuran aslinya. Proses penyusunan peta ini dilakukan oleh seorang kartografer, yaitu orang yang ahli dalam membuat peta. Selanjutnya adalah manfaat dari peta. Jadi, peta itu memiliki banyak manfaat dalam bidang pendidikan. Peta digunakan sebagai media pembelajaran untuk menjelaskan fenomena alam maupun sosial. Contohnya, peta sebaran gunung api atau peta kepadatan penduduk. Peta juga dipakai dalam perencanaan tata kota, pembangunan di jalan, penelitian lingkungan hidup, kegiatan sehari-hari seperti navigasi perjalanan. Jadi, peta itu bukan hanya sekedar gambaran, tetapi juga sebagai media komunikasi ruang yang membantu kita untuk memahami kondisi permukaan bumi. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur dalam peta. Jadi, agar mudah dipahami, peta tuh harus memiliki unsur-unsur penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah judul, untuk menunjukkan isi peta. Yang kedua ada skala perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Lalu ada arah mata angin, biasanya ditandai dengan arah utara. Lalu ada simbol dan juga warna, misalnya biru untuk air, hijau untuk dataran rendah, dan juga coklat untuk pegunungan. Lalu ada legenda, yaitu keterangan dari simbol-simbol. Lalu ada lettering atau tulisan garis astronomis, yaitu berupa lintang dan juga bujur serta garis tepi. Lalu ada tahun pembuatan, karena kondisi wilayah tuh dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya kita baru masuk ke dalam pengertian peta analog setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari peta. Nah, jadi peta analog itu tuh adalah peta dalam bentuk fisik atau cetak, misalnya peta topografi, peta tanah, dan juga peta rupa bumi. Jadi peta ini tuh dibuat menggunakan teknik kartografi tradisional dengan media kertas. Informasi spasial yang ditampilkan seperti koordinat, arah, dan juga skala tetap akurat sehingga bisa digunakan dalam banyak keperluan. Selanjutnya, peta analog tuh merupakan bentuk awal dari data spasial. Sebenarnya adanya peta digital. Jadi bedanya peta digital tuh tersimpan di dalam perangkat lunak dan juga bisa diperbarui dengan cepat. Sedangkan peta analog itu tuh hanya ada dalam bentuk cetakan fisik. Lalu saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang peta analog. Kalau kita menengok sejarah peta, sudah dikenal sejak zaman kuno. Manusia purba tuh menggambarkan wilayah mereka tuh di atas batu, kulit kayu, bahkan juga pasir. Seiring perkembangan, ilmu peta tuh kemudian dicetak di atas kertas dan juga menjadi peta analog yang kita kenal sekarang. Jadi, peta analog itu tuh adalah hasil dari perjalanan panjang pengetahuan manusia dan juga memahami bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis peta analog. Jadi, peta analog tuh memiliki banyak jenis, di antaranya ada peta topografi. Jadi, peta topografi itu tuh menggambarkan relief dari permukaan bumi. Lalu ada peta tematik. Peta tematik itu tuh menunjukkan tema tertentu seperti iklim atau kepadatan penduduk. Lalu ada peta navigasi. Peta navigasi itu digunakan oleh pelaut dan juga penerbang. Lalu ada peta geologi. Peta geologi itu menampilkan jenis batuan dan juga struktur tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan peta. Jika dibandingkan dengan peta digital, masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihan peta analog tuh dia tuh mudah digunakan, tidak butuh
tidak butuh listrik atau internet, bisa menjadi arsip jangka panjang. Sedangkan kekurangannya tuh dia sulit diperbarui jika ada perubahan wilayah. Sedangkan peta digital tuh dia lebih cepat diperbarui tapi sangat bergantung pada perangkat elektronik. Lalu saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan peta analog. Dalam kehidupan sehari-hari, peta analog tuh masih sangat bermanfaat. Jadi para pendaki gunung tuh membawa peta cetak sebagai cadangan saat GPS atau smartphone mereka tuh mati. Nah, peneliti lapangan tuh juga menggunakan peta untuk mencatat langsung di atas kertas. Terus militer memanfaatkan peta analog dalam kondisi darurat ketika teknologi itu tidak bisa digunakan. Baiklah, setelah penjelasan tadi, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi peta analog ini, menjawab dari tujuan manfaat yang ada di modul. Nah, dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa peta analog itu menampilkan unsur-unsur fisik seperti judul, legenda, orientasi garis astronomis, dan juga skala yang bisa dipahami secara langsung. Lalu informasi spasial dari peta analog tuh mempermudahkan pembaca mengenali kondisi wilayah serta hubungannya. Nah, peta analog itu berfungsi sebagai media praktis untuk pembelajaran navigasi serta arsip informasi geologis jangka panjang. Baiklah, setelah kesimpulan, saya akan menjelaskan saran yang bisa didapat dari praktikum kali ini. Jadi, untuk praktikum kali ini, menurut saya penjelasannya tuh masih agak sedikit sulit dimengerti karena materinya tuh agak terlalu berat dan cukup rumit. Namun para asisten tuh sudah menjelaskan dengan sangat baik dan juga suasana perhatikannya sangat kondusif dan juga peserta tuh aktif bertanya maupun menjawab sehingga praktikumnya tuh jadi lebih terasa. Sekian pemaparan saya tentang pembahasan tentang materi peta analog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.